Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Nurjana dari kelas 10 IPS 1, ingin mempresentasikan tentang gerak semu pada matahari. Apa sih itu gerak semu tahunan pada matahari? Gerak semu tahunan matahari adalah perpindahan matahari ke selatan dan utara bumi dalam periode 1 tahun. Namun senada dengan gerak semu harian, gerakan ini juga sebenarnya merupakan gerakan yang semu karena yang sebenarnya bergerak adalah bumi, bukan matahari. Berbeda dengan gerak semu harian, gerak semu tahunan disebabkan oleh pergerakan bumi mengitari matahari, mengorbit. Gerakan semu tahunan ini juga dipengaruhi oleh sumbu rotasi bumi yang tidak lurus tetapi miring. Proses terjadinya gerak semu tahunan matahari, seperti yang dijelaskan tadi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi gerak semu tahunan matahari, yaitu sumbu rotasi bumi yang miring, orbit bumi mengelilingi matahari. Tapi ternyata sumbu rotasi bumi memiliki kemiringan 23,5 derajat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan seiring dengan mengorbitnya bumi mengitari matahari. Terkadang kutub selatan hal yang cenderung ke arah matahari, terkadang justru kutub utara bumi yang cenderung terhadap matahari. Dapat dilihat pada ilustrasi di atas bahwa sumbu rotasi bumi yang miring menyebabkan terjadinya perbedaan sisi bumi yang dekat dengan matahari seiring dengan berputarnya bumi mengelilingi matahari. Pada bulan Desember, bagian utara bumi lebih jauh dari matahari, sedangkan pada bulan Juni, bagian utara bumi lebih dekat dengan matahari. Hal yang sebaliknya terjadi pada bagian matahari bumi. Dampak gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari memiliki beberapa dampak terhadap kehidupan di bumi. Berikut ini adalah contoh dampak yang disebabkan oleh gerak semu tahunan matahari. Terjadinya perbedaan musim. Seperti yang sudah kalian lihat di atas, proses terjadinya gerak semu tahunan pada bagian sebelumnya, perbedaan jarak antara bagian bumi utara atau selatan dengan matahari menjadi salah satu penyebab terdapat perbedaan musim di seluruh dunia. Daerah yang lebih dekat dengan matahari akan mengalami musim panas, sedang daerah yang terletak lebih jauh dari matahari akan mengalami musim dingin. Nah, di bumi ini, belahan bumi bagian utara berjarak lebih dekat ke matahari pada bulan Juli, Juni, Agustus. Oleh karena itu, pada bulan-bulan ini terjadi musim panas, sedangkan pada bulan Desember, Januari, Februari, belahan bumi bagian utara jauh dari matahari sehingga mengalami musim dingin. Hal yang sama juga berlaku pada belahan bumi bagian selatan, namun musimnya terbalik dengan belahan bumi utara. Ketika di belahan bumi bagian utara mengalami musim dingin, maka belahan bumi bagian selatan mengalami musim panas dan sebaliknya. Di daerah Khatulistiwa, 4 musim ini tidak terjadi karena lokasinya yang relatif selalu berdekatan dengan matahari. Di bawah ini musim hanya ada 2, yaitu musim hujan dan musim panas. Namun daerah Khatulistiwa masih mengalami dampak dari gerak semu matahari dalam bentuk equinox. Terciptanya angin muson. Perbedaan suhu yang cukup tinggi antara belahan bumi bagian utara dengan belahan bumi bagian selatan menyebabkan terjadinya pergerakan angin dan kedua bagian bumi tersebut. Angin ini kerap disebut dengan sebagai angin muson, angin yang menjadi penentu musim di Afrika, India, dan Asia Tenggara. Perbedaan suhu ini tentu disebabkan oleh
pemanasan bumi yang tidak merata oleh matahari. Pemanasan yang tidak merata ini disebabkan oleh posisi matahari yang berubah-ubah seiring dengan gerak semu matahari. Angin muson ini umumnya membawa dampak pada iklim wilayah yang dilewatinya. Ada angin muson yang membawa hujan deras, ada pula angin muson yang membawa udara kering sehingga justru menyebabkan kekeringan. Oleh karena itu, secara tidak langsung gerak semu matahari juga mempengaruhi iklim di daerah-daerah tropis di Khatulistiwa melalui angin muson. Terjadinya equinox. Equinox pada dasarnya adalah kondisi di mana matahari berada tepat di atas dari garis khatulistiwa. Fenomena ini terjadi 2 kali dalam setahun, pada tanggal 21 Maret dan pada tanggal 23 Desember. Nama equinox berasal dari kata equinox yang artinya sama dan nox yang artinya malam. Saat terjadi equinox yang panjang dan malam akan hampir sama persis karena tidak ada sudut kemiringan yang menyebabkan perbedaan durasi siang dan malam. Ketika terjadi equinox, umumnya di Khatulistiwa sangat panas karena matahari langsung berada di atasnya. Menurut BMKG, hal ini dapat berkontribusi pada hewan panas atau heat wave, serta cuaca ekstrim lain yang kerap terjadi. Terjadinya solstik atau titik balik matahari. Fenomena solstik atau titik balik matahari merupakan momen di mana matahari mencapai titik paling utara atau selatan dan gerak semuanya. Setelah mencapai titik ini, matahari akan perlahan-lahan bergerak ke arah khatulistiwa. Secara umum terdapat 2 jenis solstik, yaitu summer solstik dan winter solstik. Summer solstik adalah kondisi ketika matahari tepat berada di atas suatu belahan bumi, misal utara. Oleh karena itu, kondisi belahan bumi tersebut akan sangat panas dan cenderung merupakan puncak dari musim panas. Winter solstik adalah kondisi di mana matahari tepat berada paling jauh dari suatu belahan bumi, misal belahan bumi utara. Oleh karena itu, kondisi belahan bumi tersebut akan cenderung menjadi lebih dingin dan cenderung menjadi puncak dan musim dinginnya. Titik balik matahari juga mempengaruhi panjang siang dan malam. Saat summer solstik, siang hari lebih lama dibandingkan malam hari karena matahari dekat dengan kita, sedangkan winter solstik, malam lebih dekat lama karena matahari berada lebih jauh dari kita. Negara-negara tropis yang ada di khatulistiwa sayangnya tidak dapat merasakan solstik ini. Namun, kita tetap punya fenomena alam yang tidak kalah keren juga, yaitu equinox. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.